Pernah gak sih ngerasa 24 jam dalam sehari itu masih kurang buat nyelesain semua kerjaan? Mungkin pagi-pagi udah mulai sibuk ngerjain sesuatu, tapi pas lihat lagi, kok rasanya masih stuck di tugas yang sama. Padahal, ada banyak hal lain yang juga harus dikerjain. Meeting, masak, beberes rumah, atau sekedar nyempetin ngobrol sama orang-orang terdekat. Semua kerjaan terasa penting, tapi waktu tetap terbatas. Akhirnya, bingung sendiri harus mulai dari mana. Terus, kalau kita lihat orang lain, kok mereka kayak bisa nyelesain banyak hal dalam sehari tanpa kelihatan kewalahan? Sebenarnya, apa sih rahasia mereka biar bisa lebih produktif? Gimana caranya biar waktu lebih efektif? Di video ini, saya bakal sharing beberapa trik buat ngatur waktu supaya tetap produktif di tengah kesibukan. Kalau bisa diterapkan, dijamin deh hari-hari bakal lebih teratur dan gak lagi ngerasa waktu habis begitu aja. Jadi, pastiin nonton video ini sampai habis biar dapat insight lengkapnya. Tapi sebelum masuk ke tips-tipsnya, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Kunci utama ngatur waktu itu ada di motivasi kita sendiri. Nah, gimana sih biar tetap termotivasi buat ngatur waktu dengan baik? Berdasarkan riset saya sendiri, ada 3 hal yang perlu dikuasai. 1. Kesadaran atau awareness. Kita harus sadar bahwa waktu kita habis buat apa aja dan kebiasaan mana yang bikin gak produktif. 2. Pengaturan atau arrangement. Susun jadwal yang jelas biar kerjaan lebih terstruktur. 3. Penyesuaian atau adaptation. Bisa fleksibel kalau ada hal tak terduga yang bikin jadwal berubah. Di video ini, saya bakal lebih fokus ke pengaturan jadwal, karena ini yang paling sering jadi masalah buat banyak orang. 1. Tentuin prioritas, jangan kebanyakan multitasking. Salah satu alasan kenapa waktu terasa nggak cukup adalah karena kita sering terlalu banyak mengurusin hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Makanya, sebelum memulai aktivitas, coba tentuin dulu prioritas utama. Ini penting biar kita nggak buang-buang waktu buat hal yang kurang berguna. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah matriks Eisenhower, yang membagi tugas jadi 4 kategori. 1. Penting dan mendesak. Harus dikerjain sekarang juga. Contoh, kerjaan deadline atau tugas mendesak. 2. Penting tapi nggak mendesak. Bisa dijadwalin biar nggak ketumpuk nanti. Contoh, belajar skill baru, olahraga, perencanaan masa depan. 3. Nggak penting tapi mendesak. Kalau bisa, kasih ke orang lain atau minimalin waktunya. Contoh, balas chat yang nggak terlalu penting, rapat yang nggak produktif. 4. Nggak penting dan nggak mendesak. Mending dihindari aja. Contoh, scroll media sosial nggak jelas atau main game. Dengan cara ini, kita bisa lebih gampang memilah mana yang harus dikerjain duluan. 2. Buat checklist supaya nggak lupa. Pernah nggak sih ngerasa udah bikin jadwal tapi tetap aja banyak yang kelewat atau ketunda? Itu bisa terjadi karena kita nggak punya to-do list yang jelas. Coba deh mulai bikin checklist yang lebih spesifik. Jangan cuma nulis ngerjain tugas, tapi buat lebih banyak detail kayak ngerjain laporan bab 1 dari jam 10 sampai jam 11 pagi. Biar makin efektif, tambahin kotak checklist di sampingnya. Setiap kali tugas selesai, centang. Ini bakal ngasih rasa puas dan bikin lebih semangat buat nyelesain tugas berikutnya. 3. Kasih reward ke diri sendiri setelah selesai kerjaan. Kadang kita butuh sesuatu yang bikin lebih semangat buat nyelesain tugas. Salah satu caranya adalah dengan ngasih hadiah ke diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, udah ngerjain tugas atau kerjaan rumah, bolehlah istirahat sambil nonton serial favorit. Semua kerjaan kelar sebelum sore, bisa nongkrong sama teman atau main game sebentar. Berhasil produktif selama seminggu, treat yourself dengan makanan enak atau hal lain yang disuka. Konsep ini dikenal sebagai reinforcement positif, yang bikin kita lebih semangat buat terus produktif. Kesimpulan, waktu itu cukup asal kita bisa ngaturnya. Semua orang dikasih jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Bedanya, ada yang bisa ngatur dengan baik, ada juga yang selalu ngerasa kekurangan waktu. Kalau kita masih sering ngerasa kekurangan waktu, mungkin masalahnya bukan di jumlah jam yang tersedia, tapi cara kita mengelolanya. Jadi, mulai sekarang, coba biasain hal-hal ini. Tentuin prioritas biar nggak buang-buang waktu buat hal yang nggak penting. Bikin to-do list harian yang lebih spesifik dan realistis. Biasakan nyoret atau centang tugas yang udah selesai biar makin semangat. Jangan lupa kasih reward ke diri sendiri setelah berhasil menyelesaikan tugas. Dengan langkah-langkah sederhana ini, pelan-pelan kita bakal ngerasa waktu lebih cukup, lebih produktif, dan gak gampang stres. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.